Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara serta para adik-adik, anak-anak yang hadir pada pengajian malam hari ini. Wabil khusus kalau di majelis ini, mungkin di majelis sebelum-sebelumnya Kang Encep juga pernah bergabung ya untuk bersama saya pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya senang sekali dapat rezeki dari Allah berupa bisa bersama Bapak Ibu sekalian di majelis ini per 2 minggu. Ini bukannya basa-basi, tapi karena memang saya merasa senang dengan majelis ini. Di sini kita banyak membaca doa, dan membaca doanya juga diberikan muatan budaya, diberikan muatan seni. Jadi tadi barusan saya tanya ke Kang Encep, beliau punya buku satu karya kumpulan puisi, itu akan dibedah pada hari Jumat ini, beberapa hari ke depan. Ini saya menjadi turut mengundang kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Jumat jam 1 ada senggang, silahkan datang ke Podpus Banten yang dekat Pakupatan situ, nggak jauh dari sini ya. Di sana akan ada bedah buku puisi karya Kang Encep dan kawan-kawannya. Jumat ini tanggal 4 kalau nggak salah. Saya ngobrol dengan salah seorang penulis di buku itu, zaman sekarang masih relevan nggak menulis puisi? Siapa yang baca, katanya. Saya jawab, ya masih relevan puisi itu. Saya punya teman yang baca puisi bukan bahasa Indonesia doang, tapi bahasa Persia. Karena memang dia kebetulan bisa banyak bahasa. Bahasa Serang dia bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, plus bahasa Persia. Banyak yang dia bisa. Puisinya bukan tentang cinta aja, tapi cinta gitu ya, cinta kepada Tuhan. Karena dari Persia itu yang saya tahu suka dia baca puisi-puisi sufi. Kemudian saya bilang di pesantren-pesantren juga puisi masih dibaca, bukan bahasa Indonesia doang, bahasa Arab. Sama seperti di majelis taklim kita ini yang kita baca tadi kan ya puisi juga yang dimusikalisasi. Jadi itu adalah dunia yang akrab dengan kita, dunia puisi, dunia seni. Kemudian di sisi lain saya merasa berat juga untuk ngaji yang bab Syekh Nawawi Al-Bantani ini, yang gilirannya malam ini ngaji buku tasawuf yang berjudul Misbahus Sulam ala Nahjil Atam fi Tabwidil Hikam. Karena ngaji ini menuntut pengamalan, bukan sekedar ngaji untuk tahu doang, mengejar pengetahuan. Ini setelah kita tahu ya harus dikerjakan. Nah, beratnya itu karena banyak hal yang diajarkan oleh Syekh Nawawi di sini, sayanya belum ngerjain Bapak Ibu gitu ya. Jadi kadang-kadang ini kayak lilin gitu, nerangin tapi dirinya sendiri habis terbakar begitu. Tapi ya saya terus berusaha mencari penyemangat, karena dulu juga pernah merasa seperti ini waktu sering menerjemahkan buku yang berisi nasihat. Saya pikir seperti itu, banyak pembaca saya yang dapat manfaat dari buku yang saya tulis, tapi saya sendiri ya boro-boro ngerjain apa yang sudah selesai, ya lupa setelah itu ya. Tapi salah satu penyemangatnya adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri di pembukaan yang kita baca di awal pertemuan kita dulu.
bahwa boleh jadi kita datang dengan niat yang belum tulus karena Allah, datang mengajar, datang belajar, niatnya masih campur-campur. Tapi nanti ada orang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan kita, yang hatinya itu lebih bersih dari kita, yang dia mendoakan kebaikan kepada kita, yang dari situ kita dapat kebaikannya. Salah satunya seperti itu kata Syekh Nawawi, kerjakan saja kebaikan walaupun engkau merasa niatmu belum tulus karena Allah. Nanti ada orang yang mendapatkan manfaat dari kebaikan itu, yang dia memohonkan kebaikan untukmu dan permohonannya diterima oleh Allah. Selanjutnya seperti biasa, sebelum mengaji ini kita baca sekali lagi suratul Fatihah. Kita doakan untuk penulis buku ini 3 orang, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian Al-Muttaqi Al-Harawi, serta Syekh Nawawi Al-Bantani, serta umumnya semua guru kita yang mengajarkan sepatah 2 patah 1 huruf 2 huruf kepada kita, kepada orang tua kita, kepada semua saudara-saudara kita. Kalau sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburnya, terima amal kebaikannya. Kalau sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat juga Allah bimbing dalam mengerjakan tugas-tugas kesehariannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita membaca Misbahuz Zulam, babun fi riayatil waqti wa tinamihi. Bab tentang menjaga waktu dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya darinya. Di dalam bab ini Syekh Nawawi mensyarah 6 kata mutiara dari tulisan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satu tarikan atau satu hembusan nafas pun yang engkau perlihatkan kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap tarikan dan hembusan nafas itu ada takdir yang dia tetapkan, yang dia jalankan. Jadi kalau kita menghitung masa dengan hari, dengan jam, menit, atau lebih panjang lagi dengan minggu, bulan, tahun, dekade, dan selanjutnya, sebenarnya kita sudah harus hati-hati. Itu terlalu lama. Karena yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah setiap nafas. Dan setiap nafas itu mengandung 2 hal, tarikan dan hembusan. Pada setiap tarikan dan hembusan nafas kita ada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang berjalan di situ. Jadi kalau kata Syekh Nawawi, jika bagian-bagian kecil dalam kehidupan setiap manusia sangat kecil gitu, pada bagian yang sangat kecil itu ketetapan Allah berlaku dan kita menyadari hal tersebut, maka kita sudah tidak punya tempat lagi untuk mengatur urusan dunia kita. Kita tidak punya waktu lagi untuk mengejar, untuk mencoba memuaskan syahwat dan hawa nafsu kita. Setiap detik kita itu diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita sadar itu, gimana kita mau mengejar
syahwat dan hawa nafsu. Fala yastagnil abdu fil lahzatin minnal lahazat an maula. Pada setiap momen seorang manusia tidak bisa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yalikul abdu illal istislam. Maka setiap orang tidak sepatutnya kecuali menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafasu amanatullahi ta'ala indah. Nafas kita adalah amanat Allah pada diri kita. Wa huwa muqallabun biha wa mas'ulun anha. Setiap kita akan dituntut, didakwa, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap nafas itu. Fakullu nafasin zorfun lil qadari min aqdarillahi ta'ala. Setiap hembusan nafas itu adalah tempat. Sekarang salamannya gini aja ya. Baik. Setiap hembusan nafas adalah zorof. Zorof kayak ada zorof zaman, zorof makan kalau orang belajar nahwu ya. Dia lokus, tempat, lokasi. Setiap hembusan nafas kita adalah lokasi untuk takdir Allah. Fal muqaddari fihi imma ta'atun au maksiyatun au nikmatun au baliyatun. Yang ditakdirkan Allah pada setiap nafas kita kemungkinannya cuma ada 4. Boleh jadi itu adalah kita sedang taat kepada Allah di situ, atau sedang maksiat, atau kita diberikan nikmat di situ, atau diberikan musibah. Pajami'u dzalika yaqtadi minal abdi hukukon lazimatan min hukukillah. Nah, takdir itu menuntut respon yang tepat dari setiap kita untuk kita tunaikan terkait dengan hak Allah atas takdirnya tadi. Fahaqquhu ta'ala alaihi fit ta'ah syuhudul minnah. Jika pada satu tarikan nafas kita ditakdirkan oleh Allah sedang taat kepadanya, maka respon yang harus kita berikan pada saat itu adalah kita menyaksikan anugerah Allah pada momen tersebut. Alhamdulillah, tarikan nafas kita pada sholat isya di sini adalah dalam taat. Respon kita jangan melihat, wah gua keren, orang-orang mah nggak lagi pada ngaji, saya ngaji. Tapi harus melihat bahwa bisa taatnya kita di sini itu adalah anugerah Allah, nikmat Allah, minnah dari Allah. Minnah itu sama dengan nikmatnya. Wa fil maksiati taubah. Kalau kita ditakdirkan dalam satu detik, dalam satu hembusan nafas sedang melakukan maksiat, nauzubillah, maka hak Allah pada saat itu adalah taubat. Takdirnya nggak bisa diubah, tapi respon kitanya bisa kita usahakan segera bertaubat pada saat itu juga. Wa fin nikmati asyukru. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah pada satu momentum mendapatkan nikmat, dapat kopi misalnya, gitu kan, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Itu. Akang nggak sedang berbicara, ada nikmat tambahannya nih, boleh coklatos, gitu kan. Yang penting syukur aja, gitu ya. Iya. Yang sebelah sana dapat apa, gitu kan. Sekarang masih dengerin aja, ntar boleh ngomong. Ya. Wafil baliyatis sabru. Kalau dalam satu momentum atau bahkan lebih dari satu tarikan nafas, satu hembusan nafas kita mendapatkan ujian sedang sakit, maka respon yang harus kita berikan itu adalah sabar.
ini susah, ngomongnya enteng, ngerjainnya berat gitu ya. Jadi mesti dilatih waktu kita sedang senang, latih dalam kognisi. Kalau kata Indra Syafri itu pelatih timnas under 20 yang kemarin menang kalah seri lawan Yamannya. Jadi kita harus tahu dulu di pikiran kita bagaimana teknik bermain bola yang benar. Setelah itu ada repetisi, ada diulang-ulang. Ronaldo bisa keren karena dia latihannya nendang 1000 kali gitu kan, nendang tendangan langsung itu diarahin ke satu ban misalnya supaya tembus di bolongan ban itu. Kalau sudah repetisi nanti baru itu terjadi, istilahnya dia itu apa ya, itu jadi kebiasaan, itu udah menjadi karakter. Saya lupa dia nyebut istilahnya apa itu. Setelah kognisi, repetisi atau asosiasi, nanti itu akan menjadi sesuatu yang mengarakter, udah terbiasa, akan muncul sendiri pada saat pertandingan. Ya begitu juga kita nih, sok sabar nih babnya nih. Harus disadari dulu ketika kita sehat, supaya pas sakit bisa bersabar dan yang lain-lainnya. Itu dia yang pertama, mutiara hikmah yang pertama dari Syekh Nawawi Al-Bantani tentang bagaimana menjaga dan memanfaatkan waktu. Mungkin ada tanggapan, kalau diakhirkan tanggapannya kayaknya udah buru-buru pulang. Ya, silahkan sekarang. Di sini ada 6 katanya, kita baca seberapa aja lah, gitu kan. Silahkan. Siapa saja yang mau berbagi tanggapan gitu, tentang hal tersebut, ada pertanyaan ya boleh. Supaya saya bisa ngopi juga. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, selamat keturun. Ibu. Kalau sama mahasiswa mah saya hitung. Ada pertanyaan? 1, 2, 3 nggak ada. Kita tutup dengan hamdalah. Oh, senang malah mahasiswa langsung pulang. Cepet amat Bang hitungnya katanya. Iya, saya juga udah pengen pulang. Ya. Baik. Kita tunda ke setelah kata mutiara yang kedua. Mungkin nanti mudah-mudahan ada tanggapannya. Kata mutiaranya, la tataraqab furugol agyar. Jangan menunggu berhenti sibuk baru mau mengerjakan ibadah. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Karena menunggu kita senggang itu membuat kita tidak mengawasi diri kita sendiri pada momen yang sedang kita jalani. Sibuk apa nih? Ibu-ibu yang sudah biasa saya sebut ngurus urusan domestik, gitu ya. Bangun tidur, sholat, ngaji, wirid, sebentar udah inget sama cucian dan sebagainya, bersih-bersih. Ntar deh, kalau sudah selesai nyucinya, saya baru zikir. Kata Syekh Nawawi, nggak boleh kayak begitu, gitu kan. Manfaatin waktu itu juga untuk melakukan apa yang kita bisa, gitu. Ya mengingat apa namanya, ya cuma sebenarnya mengubah POP doang kalau kata anak sekarang mah, point of view. Gitu kan. Saya ngerjain ini nanti nunggu selesai baru ngerjain zikir dan sebagainya, tapi ya sekarang diubah. Point of view-nya itu saya sekarang sedang mengerjakan ini, saya berdoa semoga apalah, gitu kan, hatinya itu tetap disambungkan kepada Allah. Atau gimana ya contoh yang lainnya? Itu Pak Ustadz yang sering jadi pertanyaan itu. Ya, gimana Ibu? Gini kan, kan kita nyuci pagi-pagi gampang apa nyuci dulu ya. Dan di situ kan itu mau dijemur tuh, tapi kita ngejar yang urusan agama dulu kan. Apa ngejemur dulu lah, daripada kan belum ada matahari, mending kita duluin dulu sampai jam 8, itu jemuran
entar lah siang, kadang sampai subuh sampai jemur gitu. Malas jadinya kitanya, duduk malas. Tapi kata sebagian ulama mah katanya gini, jadi kalau kerja tuh kerja dulu, baru ibadah, karena kita ibadah itu kadang ingat kerjaan. Iya. Gimana itu? Ulama itu yang nggak salah gitu. Misalnya kalau kita bilang makan urusan duniawi, sholat urusan ukhrawi, kita bedain kayak begitu. Tapi kalau kata Malik di esensial kan nggak gitu ya. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, bisa digabung dua-duanya ada di kamu gitu. Tapi kalau kita bedain gitu kan, urusan ini urusan dunia nih, nyesehen. Gak ada ujungnya gitu. Iya, urusan sholat itu urusan akhirat. Karena itu benar karena ada hadis kalau makanan udah digelar gitu kan dan ada waktu sholat silakan boleh makan dulu gitu ya. Kalau kata entah siapa gitu ya, saya juga pernah dengar Ustaz, yang lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu. Ya selesaikan dulu semua urusan supaya pas sholatnya itu sudah beres, kita bisa khusyuk. Makanya kalau Nabi bilang waju'ilat qurratu aini fis sholat, sesuatu yang menghibur diriku itu adalah sholat. Itu sebenarnya mengisyaratkan bahwa Nabi mengatur agenda hariannya supaya semua sudah beres, pas dengar sholat, waktunya sholat fardu bisa minimal kayak begitu, sudah bisa khusyuk. Berarti sebenarnya jadwal kita juga kayak begitu mestinya. Saya suka memprovokasi mahasiswa saya. Ini jadwal kita kok 12.30 baru selesai kuliah. Padahal sholat zuhur sekarang jam 11.54. Berarti kita terlambat 30 menitan. Kalau kita alhamdulillah sekarang tutup kuliah dibilang korupsi waktu. Kalau kita langsung bubar kita dibilang gitu ya. Kalau kita langsung apa? Ya begitu deh. Agak ngeleng. Ya. Tapi kalau sebaliknya gimana gitu kan, yang kita tundanya urusan duniawi itu juga agak nggak selalu benar, Bu. Ada orang yang telatan, bukannya teladan, karena zikirnya lama. Itu ya sebenarnya harus mengukur waktu gitu ya. Pada saat dia sedang sendirian, waktunya senggang, ya nggak apa-apa zikirnya lama. Tapi kalau kayak kemarin misalnya ke Banten Lama bareng-bareng, kemudian yang wirid berjamaahnya sudah selesai, kita mau pindah dari Banten Lama mau pergi kemana lagi gitu kan, ke pantai lah misalnya. Tapi ada bapak gitu kan, saya masih mau doa lebih lama lagi di sini. Belum selesai. Itu kan dia lagi ngebelain urusan akhirat ya. Itu agak susah tuh. Kalau kita lagi urusannya bareng-bareng kayak begitu sebagai ketua panitia, kita mau teriakin dia lagi doa, takut kualat. Gitu kan. Ya kalau kita mau tungguin terus juga yang lain udah nyampe di mobil gitu kan, udah siap berangkat. Gitu. Ya itu harus diatur sebenarnya. Kalau segala sesuatu udah di dalam kendali kita, kayak suami misalnya nggak bakal teriak-teriak nih melihat ada jemuran belum dijemur karena ibu sedang sholat duha dulu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya suruh jemur dulu gitu kan, ya boleh bilang kata Ustaz Fadil, jemur mah tugasnya laki-laki, udah punya perempuan. Jadi kayak gini ya, kayak enak tuh kita ibadah, tapi suami kerja gitu, maksudnya ngejemurin. Tapi kalau nggak nyeru nggak apa-apa, oke? Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena pengaturan itu udah bahasanya udah bukan bahasa fikih lagi sebenarnya, tapi sudah bahasa cinta. Ya, yang mana aja yang enak buat sepasang suami istri gitu ya. Nggak bisa kita pakai bahasa adat istiadat bahwa istri kudu yang ngerjain domestik, laki-laki yang publik gitu. Ya itu ya. Di perumahan mah kan kalau kan panasnya kan anteng, maksudnya sampai sore ya. Kalau Iya. di kampung kan
harus kita cepat dijemur gitu. Kalau di sini makan antam, makanya antam aja lah gitu, jemuran gitu jadinya. Akhirnya dijemur sama bapaknya, jadi kita merasa berdosa gitu. Iya, tidak bijaksana kalau kita semua misalnya berdalih atau berkedok kita sedang mengerjakan ibadah sehingga kita merugikan orang lain. Ya, misalnya kita harus paham bahwa yang namanya ibadah itu ya tidak ritual saja. Bekerja itu sudah menjadi ibadah sendiri. Bagi-bagi kerja di keluarga antara ayah dan ibu itu semuanya sudah ibadah. Jadi kalau misalnya sesehan ini belakangan jemurnya karena harus jemput anak dulu gitu kan, lantas ibu-ibu ngebut naik Mio, naik Beat gitu kan, ya memang itu sedang ibadahnya dia gitu kan, mau jemput anak. Ngebut juga ibadah karena dia sudah ingat lagi sama belum bikin sambel gitu. Jadi orang harus banyak empatinya gitu. Karena gitu, ibadah itu banyak, tidak mesti baca Quran, baca sholawat. Tapi kalau kita bisa atur memang yang lain-lainnya, tugas kita kepada sangkut paut kita, tanggung jawab kita kepada yang lainnya sudah selesai, mangga. Bahkan bukan sekedar ibadah ibu. Kalau anak sekarang itu kenal me time. Apa itu Pak Ahmad, me time itu? Atau quality time. Ya. Waktu yang berkualitas untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia pada waktu itu bisa sendirian dan menikmati dirinya, menikmati hobinya juga. Bapak-bapak harus peka urusan ini, karena kita bisa mancing misalnya, bisa main burung, bisa main apa, memuaskan hobi kita. Itu adalah me time atau quality time-nya kita. Bisa keluar buat ngobrol sama teman-teman di gardu dan sebagainya. Sementara istri misalnya, dia punya nggak waktu untuk itu? Ya hobinya dia apa? Begitu dia berkeluarga, hampir habis waktunya untuk anak, untuk suami. Iya, saya baru menerjemahkan buku dari bahasa Malaysia. Lucu banget penerbit. Bahasa Malaysia itu dibaca langsung sama orang Indonesia, ngerti. Kenapa dia minta saya nerjemahin? Tapi karena saya dibagi duit, gitu kan, itu proyek, saya kerjain aja. Isinya kayak tadi. Itu cerita nyata seorang ibu yang punya anak 3. Anak pertamanya itu punya keistimewaan, autis. Anak 2-3-nya itu disebutnya sangat tidak mandiri. Ditinggal keluar sedikit aja nangis gitu ya. Ditinggal dari kasur bisa bangun. Pokoknya dia demi anak ini sampai kentut aja dia takut gitu kan kalau anaknya tidur. Dia takut anaknya kaget bangun gitu. Sampai dia stres dan sebagainya. Yang dia bilang itu tadi, pesan saya tadi itu, bahwa kalau suami sedikit peka bahwa beban mengasuh anak itu sangat berat, ini menjadi lebih enteng. Begitu. Bahkan seharusnya yang peka bukan cuma suami, tapi masyarakat juga. Bahkan negara. Sebagian negara sudah kasih cuti hamil dan melahirkan panjang. Gitu. Bahkan yang dikasih cuti waktu seseorang perempuan melahirkan bukan hanya si perempuannya, suaminya juga dikasih izin cuti. Kenapa kamu cuti? Kamu cek dari mengajar gitu kan, karena istri saya melahirkan. Nggak boleh orang bilang, loh yang melahirkan kan istrinya, yang ngecek ngapain ngikut-ngikutan cuti. Gitu. Sebagian negara udah kasih cuti kayak begitu, karena ya pasca melahirkan yang berjuang hidup mati itu gitu ya, kemudian perubahan fisik juga, masa nifas, adaptasinya segala macam, itu dia butuh didampingi gitu ya. Ya kalau sekarang kita kan udah banyak yang nggak tinggal di tengah-tengah keluarga besar ya, dari Cirebon, dari Jakarta misalnya yang saya tahu, tinggal di Serang. Jadi
support system pertamanya adalah suami ini gitu kan. Oh gitu. Kalau di kampung misalnya masih ada ibu mertua, masih ada uwa dan bibi, ada ipar dan sebagainya, masih bisa bantuin masak mungkin gitu. Kalau di sini enggak. Maka benar kata dia, saya sih setuju gitu bahwa ada cuti seperti itu juga sebagai bentuk perhatian negara. Seperti itu. Baru misalnya si ibu itu bisa mendidik anak dengan pikiran yang lega. Gitu. Selama ini dia tidak merasa itu sebagai masalah karena dia lihat ibunya juga sibuk dulu. Tapi ternyata ibunya lalai gitu kan karena terlalu sibuk. Si ibu yang menulis buku ini merasa waktu dia kecil ibunya tuh nggak punya waktu untuk mendengarkan cerita dia gimana dia di sekolahan karena ibunya juga mesti kerja gitu kan, sudah stres sama urusan tempat kerja sampai rumah udah pengen istirahat. Yang dia penuhi hanya wajib-wajibnya aja, pagi udah bikin sarapan, siang udah dikasih makanan tinggal ngangetin dan sebagainya. Itu si anak itu kurang begitu. Akhirnya ya si anak itu tumbuh besar dengan satu kompleks, satu gangguan psikologis bahwa dia menyimpan semua masalah pada dirinya sendiri. Begitu dia cerita ke orang lain nggak dengerin atau menganggap kok kayak begitu aja jadi masalah. Gitu. Setelah dia stres ngasuh anak, malah dibandingin. Ibu-ibu yang lain anaknya lebih banyak, nggak masalah tuh. Kamu baru anak 3 doang. Yang ibu-ibu lagi yang ngomong kayak begitunya, gitu. Bukan bapak-bapak. Yang ngebanding-bandinginnya tuh. Akhirnya dia menyimpan semua masalahnya di dirinya. Padahal waktu dia berkeluh kesah, dia bilang dia bukannya sedang nggak bersyukur, tapi cuma capek doang, pengen ngomong, pengen didengerin. Iya. Dan dia bilang itu secara agama nggak salah, karena ada kisah di dalam surah Maryam bahwa Siti Maryam itu kan wanita yang sangat mulia. Dia hadir waktu Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Dia menjadi satu-satunya wanita yang diberikan keistimewaan punya anak tanpa berhubungan dengan laki-laki untuk menjadi mukjizat. Begitu. Tapi psikologisnya seorang perempuan yang malunya tetap ada. Ntar saya ngelahirin bakal ditanya sama orang Yahudi yang mulutnya setajam silet gitu kan, gimana saya jawabnya? Mendingan saya mati aja sebelum saya melahirkan, sebelum saya mengandung seperti ini. Ya laitani mutu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Itu ada di surah Maryam seperti itu. Mudah-mudahan ya alangkah baiknya kalau saya ini mati saja dan saya nggak dikenal orang. Ya itu ungkapan psikologis yang menandakan beratnya beban psikologis tadi gitu, dan serupa itulah yang dirasakan. Jadi kembali ke pertanyaan, diatur sampai seimbang gitu ya, antara hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Kita lanjut ke kata mutiara yang ketiga. Masih sama ini ternyata temanya dengan yang sebelumnya tadi. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragi min ru'unatin nafsi. Kamu menunda-nunda pekerjaanmu sampai luang waktumu, itu adalah bagian dari kotornya jiwa. Kalau istilah anak sekarang prokrastinasi ya, nunda-nunda, entar gitu. Ada sebutannya itu prokrastinasi, bukan nunda-nunda. Kata Syekh Nawawi, iza kana abdu mutalabbisan bihalin min ahwalid dunya. Jika seseorang pada suatu waktu sedang mengerjakan
sedang berada pada situasi atau kondisi tertentu. Wa kana lahu fi tilkal hali syughlun yamna'uhu minal amali bil a'malis sholihah. Dan pada waktu itu dia memiliki pekerjaan yang menghalanginya untuk mengerjakan amal soleh. Wa hala zalikal amal ala faraghihi min tilkal asghal. Kemudian dia memindahkan atau menunda amal soleh itu sampai dia selesai dari kesibukannya. Sama Pak seperti tadi. Idza faragtu amiltu. Nanti kalau saya sudah santai baru saya kerjakan. Fadzalika min ru'unati nafsihi li isari dunya 'alal akhirah. Maka itu menjadi tanda dari kekotoran jiwanya karena dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa taswifihi bil amal, dan menunda-nunda pekerjaannya. Wa ru'yatihi haulahu wa quwwatahu fi jami'il ahwal. Dan dia memandang bahwa dia punya daya, dia punya kekuatan, punya kuasa dalam berbagai kondisi. Masih punya masa depan. Nah, punya masa depan punya siapa? Ajal punya siapa? Fa inna ashghalat dunya la tanqadi. Ketahuilah bahwa kesibukan dunia itu tidak ada habisnya. Tamutu ma'al mar'i hajatuhu. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu akan terus ada sampai seseorang meninggal dunia. Wa hajatu man asya la tanqadi. Kebutuhan orang yang hidup itu tidak ada habisnya. Ya sekali lagi kembali ke awal, susah ini susah. Boro-boro barengan, beda aja waktunya masih ngutamain dunia. Bola itu kan jam 7.30 kemarin Piala Under 20 itu. Sholat isya dulu bisa sebenarnya. Iya ini mah cerita saya bapak-bapak. Karena saya mah udah tua kayak begini masih demen banget nonton bola gitu. Sholat dulu mas, kata istri gitu kan di rumah. Jamaah dulu maksudnya. Kita lanjutin. Hukukun fil awqati yumkinu qada'uha. Kewajiban-kewajibanmu yang ada pada waktu-waktu tertentu itu bisa diqadha. Sholat bukan di awal waktu, sampai lewat waktunya sudah nggak bisa lagi. Nah, usolli fardhu isya'i arba rakaati mustaqil adaan kan, jangan isya deh, maghrib aja gitu ya, karena waktunya lebih pendek. Udah waktu isya belum sholat maghrib, niatnya nanti karena udah waktu isya qadaan. Kalau kita nggak jama takhir gitu ya, masih bisa dikerjain. Kita niatnya qadha. Atau puasa, kalau sakit itu wajib di qadha. Jadi nggak dikerjain pada waktu bulan Ramadan, kecuali kalau puasa buat perempuan yang haid wajib di qadha, sholatnya nggak wajib gitu kan. Jadi kewajiban puasa bisa dikerjain pada lain waktu. Tapi ini kembali, pada saat jam 6 sampai jam 7 kewajiban kita adalah mengerjakan sholat maghrib. Kita nggak kerjain, itu masih bisa diqadha kewajiban kita pada waktu itu, dikerjainnya pada waktu yang lain. Tapi kata Syekh Nawawi, wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha. Hak yang dimiliki waktu tadi itu tidak bisa kita qadha. Ada kewajiban di dalam waktu dan ada hak waktu itu sendiri. Hak waktu itu sendiri adalah kita sholat di dalamnya, gitu kan. Pantas kita nggak kerjain. Sholatnya bisa kita qadha pada lain waktu, tapi hak si waktu itu sendiri tidak bisa kita ganti. Mengapa? Hukukul awqat la yumkinu qada'uha. Hak waktu itu nggak bisa diqadha. Izma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fi hakun jadidun
wa amrun akidun. Karena pada setiap waktu Allah Subhanahu wa taala punya hak yang baru dan punya perintah tersendiri yang tegas pada waktu itu. Jadi pas jam 7-nya atau 7.30-nya baru kita ingat kita qadha, sholatnya bisa diqadha, tapi kan di 7.30 kita punya kewajiban lain seharusnya. Ya. Karena kita pakai buat tadi ganjel kewajiban yang sebelumnya, hak waktu itu berantai jadinya gitu. Yang 6 sampai 7-nya kita nggak penuhi karena kita nggak kerjain. Yang pas waktu kita ngerjainnya pun waktu itu tuh kita punya kewajiban yang lain sebenarnya. Agak berat ini jadinya memang. Tapi ya supaya nggak terlalu serem, ada tobat gitu ya. Selalu tobat. Gitu. Tobat bisa memutihkan lagi semua noda-noda, semua kertas-kertas hitam yang sudah lewat terdahulu, termasuk juga pengasuhan. Kembali lagi ke tema pengasuhan. Kalau sekarang nih masih pada punya anak-anak kecil, bapak ibu, itu kan punya istilahnya golden age ya, masa-masa emas 0 sampai 5 tahun. Kita memberikan yang terbaik untuk fondasi anak pada budi pekertinya, pada adab dan sebagainya. Itu kewajiban. Karena anak nih sebenarnya memperhatikan, bisa meniru, ya mulai dari omongan dan sebagainya. Lantas taruhlah kita lewat, terlalu sibuk pada anak umur segitu, sehingga udah keburu gede, sudah menjadi remaja. Atau kita ngehnya punya waktu luangnya setelah tua, anak kita udah lebih gede lagi. Itu ya menurut salah satu ahli parenting yang pernah saya hadiri seminarnya, bilang ya nggak apa-apa gitu, bahasa taubat tadi. Ya pada saat engkau sadar itu ulang lagi gitu yang seharusnya kamu lakukan ketika dia masih kecil dulu. Gitu. Memang hasilnya bakal berbeda gitu ya, karena kayak teori 7 tahunan itu, 7 tahun pertama anakmu adalah raja, senangnya main-main, senangnya senang-senang gitu kan, orang tua jadi budaknya, ngelayanin dia. 7 tahun berikutnya dari 8 sampai 14 gantian, anakmu budak, kamu suruh dia kerja apa saja. Yang laki-laki suruh dia nyuci piring, suruh dia nyapu, supaya nanti dia gede dia nggak jadi tuan bangsawan di hadapan istrinya. Yang perempuan ajarin mulai nyari duit dari 7 sampai 14, gitu kan, supaya dia tahu kalau dia punya duit nanti dia nggak jadi bawahan di depan suaminya, dia bisa mandiri. Pokoknya boleh disuruh apa aja. 15 sampai 21 anakmu itu sudah jadi temanmu, teman ngobrol. Kamu punya keinginan nggak bisa langsung suruh, gitu kan, ajakin dia maunya apa, gitu kan, sekolah maunya di mana dan sebagainya. Kalau sudah lebih dari 21, ya bagaimana anakmu itu udah susah diubah. Kayak pohon udah jadi dahannya tuh keras, kenceng gitu ya, udah susah dibelok-belokin lagi, dilanjarin nggak bisa. Kalau adonan juga udah kering, nggak bisa dibuat jadi kita mau bikin apa nih adonan kue kita gitu ya. Tapi sekarang kita sadarnya setelah di 21 nih, waktu anak kecil dia kurang kita ajak main-main, ya nggak apa-apa kata orang itu gitu kan. Di umur 21-nya itu kita kan udah senggang, misalnya banyak waktu, kita baru mulai ajakin dia main-main dan sebagainya. Kata mutiara yang berikutnya masih mirip, mafata min umrika la iwalahu wa ma hasala laka minhu la qimatalahu. Umur yang sudah lewat nggak ada gantinya. Tapi sesuatu yang bisa engkau peroleh pada umurmu itu nggak bisa dinilai dengan uang, nggak bisa dinilai dengan ya nilai apapun gitu ya.
kalau kita dapat kebaikan di dalam waktu kita ini, ya seperti contohnya sekarang, itu tidak ada kimahnya, bukan nilai kimah, bukan tidak ada nilainya, tidak bisa dinilai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang terakhir, al-khizlan kullal khizlan an tatafarragu minasyawagil tsumma la tatawajjaha ilaihi. Orang yang paling kecewa, yang paling gagal, yang paling apa ya, ya tidak beruntung, yang paling merugi adalah orang yang punya waktu senggang, tafarruq minasyawagil, kosong dari kesibukan, sumala tatawajjaha ilaihi, kemudian dia tidak mengarah kepada Allah. Ya sekarang di Indonesia aturan pensiun 55 atau 60 atau 65 seperti itu, profesor sampai 9 misalnya. Nah, ya setelah pensiun itu ada istilah post power syndrome. Ya malah ini mengarah ke tempat yang berbeda, padahal seharusnya gitu kan sudah hilang ke sebagian kesibukannya, maka memang sudah waktunya untuk kembali kepada Allah. Tapi ya itu juga, saya mulai mikir juga nih Pak, gitu kan, umur 48 gitu kan, akan pensiun 20 atau 12 berapa tahun lagi, 17 tahun lagi. Apa yang bakal saya kerjain nanti gitu ya? Kalau yang saya mau kerjain bisa jadi banyak ya. Karena misalnya selain nonton bola saya senang baca juga ya. Ya nggak bakal ada habisnya itu sampai tahun itu. Tapi kan misalnya yang bikin orang cemas tadi post power syndrome itu penghasilan misalnya ya. Kemudian ya mungkin puasa. Kalau puasa saya memang nggak punya gitu kan. Tapi ya mungkin penghasilan. Sudah nggak dapat gaji, tunjangan dan sebagainya. Ya berarti pensiun bukan waktu kosong. Kalau masih sibuk cari uang, maka ya mencari uang pada waktu masih muda ini ya itu juga sangat wajar dan bisa diniatin ibadah. Nanti pada saat sudah nggak kerja, nggak kuat lagi untuk berusaha, saya memang punya waktu untuk tafarruq atau tawajuh ilallah. Harus didukung usaha gitu. Wa takilla awaikuka summa tarhala ilaihi. Sedikit penghalangmu kepada Allah, kemudian engkau tidak tidak berjalan menuju Allah. Ya, masing-masing kondisinya berbeda. Tapi misalnya untuk mengambil contoh, ya antara pegawai di pabrik misalnya yang terus memang dia harus menghadapi mesin dan sebagainya, waktu dia kerjanya mesti nyimbangin itu pasti beda dengan guru gitu ya, dosen atau pegawai kantor yang memang bisa kalau dia ada jadwal di kelas pun misalnya jam 8 kalian baca dulu ya, 10 menit dia keluar kerjain sholat duha misalnya. Jadi di bagian yang terakhir ini oke, kepada buruh nggak perlu sholat, diwajibkan sholat duha, anjuran gitu. Kayak begitulah maksud saya. Kita menilai kondisi kita dan apa hambatan halangan kita untuk bertawajuh untuk menghadap Allah atau mengadakan ya perjalanan mendekatkan diri kepada Allah itu masing-masing tidak sama. Siru ilallah arajo wa makasir wa la tantazirus sihah fa inna tizarus sihah ta'til. Berjalanlah kepada Allah bahkan kalau misalnya engkau terhalang karena pincang atau luka-luka karena patah dan sebagainya. La tantazirus sihah, jangan menunggu sehat karena intizarus sihah ta'til. Menunggu sehat itu sama dengan menelantarkan hak Allah. Sudah cukup lama, sudah setengah jam, 8:29 sekarang. Mungkin masih ada tanggapan 1-2, silakan.
Silakan Bapak Ibu. Pak Rahmat. Apa nih ngangguk nih?